اللهم أدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم ونستحضر روح نيتهم في هذا المجلس المبارك. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، وخصوصا إلى روح جميع مشايخنا ومشايخنا، وخصوصا إلى روح الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني، وإلى روح الشيخ الفقيه عبد الله بن سعيد محمد أبادي اللهجي وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا ومشايخنا ومشايخ هذه البلدة ووالدينا ووالديكم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة ويعيد علينا من أسرار أنوار علوم وبركات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله علينا متشابها فنتبع الهوى. اللهم إنا نعوذ بك أن نموت في طلب الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ووصلنا إلى قوله: وكان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم، ويقول إنه يزيد في سمعي وهو سيد الطعام في الدنيا والآخرة، ولو سألت ربي أن يطعمنيه كل يوم لفعل. Wakana ahabbat ta'am, dan adalah paling disukainya makanan ila Rasulillah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-lahma, adalah daging. Insyaallah seberataan ketujuh aja oleh dagingnya. Terlepas dagingnya daging apa, daging iwak, daging. Tapi kalau daging di sini tentu maksudnya daging. Kalau kada kambing ya onta. Tapi biasanya ini kambing maksudnya. Al-laham di sini maksudnya laham ghanam atau kambing ya. Wa yaqul, dan kemudian beliau bersabda, wa yaqul, dan kemudian beliau bersabda, innahu, sesungguhnya ia, yazidu fis sam'i, menambahkan fis sam'i, di dalam pendengaran. Jadi semakin bagus untuk tajamnya pendengaran itu dengan makan dagingnya. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan kita kada dianjurkan tiap hari makan daging. Kasihan juga pulang kena, apalagi pondokan kalau betuntut makan daging tiap hari, kasihan. Dulu pernah ada terdapat salah seorang orang alim ya, yang mana beliau belajar di mana? Di India. Jadi beliau mengambil spesialis hadis di India, karena India itu terkenal justru
ulama-ulama hadisnya adalah ulama-ulama India itu terkenal ahli hadis. Bahkan As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengambil sanad hadis ke India. Jadi subhanallah, di India ternyata ulama yang menguasai ilmu hadis itu ada di situ. Nah, kemudian beliau ini pernah mendapat lawan perguruan Sidin ya. Guru Sidin itu hafal Sunan Abi Daud matnan wa syarhan. Yaitu hafal hadis Sunan Abi Daud beserta dengan riwayatan wa matnan wa syarhan. Hafal nama-nama perawinya, kemudian matannya hadis, kemudian syarahnya hadis hafal. Jadi Sunan Abi Daud ma'ruf. Kemudian syarahnya Aunul Ma'bud fi syarhi Sunan Abi Daud. Itu hafal seberat itu. Lalu beliau bertakun dengan Guru Sidin, apa rahasia di antara selain tentu kecerdasan? Apa mungkin dari sisi makanan yang bisa menguatkan hafalan? Lalu ujar guru tadi, salah satunya adalah kita ini mengamalkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana Rasul mengatakan bahwasanya Allah itu ridho dengan orang yang menuntut ilmu, sehingga sampai-sampai malaikat mendoakan, bahkan hitanu fil bahri, iwak nang ada di dalam laut, begitu juga dalam sungai, itu meminta akan ampun kepada orang yang menuntut ilmu. Lalu dari situ kata mereka, saking kada tega, kada purun orang yang meminta akan ampun, makhluk yang meminta akan ampun lalu kita makani, maka mulai situ kami kadang makan iwak bertahan. Karena iwak itu inya meminta akan ampun, terutama untuk orang yang menuntut ilmu ya. Makanya mereka kadang mau makan iwak. Lalu ditakuni gantinya apa kalau kada makan iwak? Dagingnya sedikit. Amun ke itu jar nang murid kada sanggup ubuhan kami yang makan daging tiap hari. Karena biayanya minum makannya daging, minumnya susu. Amun dipraktekkan di pondokan kita, insya Allah sebulan boleh kampung sudah. Ya. Karena kita kan ya apa jurang tuh tempe, tahu, iwak kering, ya yang ringan-ringan aja lah. Sekali-sekali kalau diundang makan daging, atau mungkin masak. Kayaknya amun pondokan jarang makan masak daging serongan itu jarang. Ya hampir intalo indomie. Andalannya yang pondokan. Nang ringkas saja kan. Intalo, indomie, apalagi nang ringan-ringan aja, kuah bekuah aja jarangnya. Pondok ini penggoler kadang-kadang memasak-masak itu. Untungnya ini banyak orang berjual sudah masakan jadi tinggal menukar aja. Dulu kan kada. Nah ini salah satu memang menambah kecerdasan kalau memakan daging. Namun ada perkataan dari pada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan apa? Innahu yusaffil lawn wa yuhassinul khalq. Makan daging itu membersihkan warna kulit dan juga membaguskan khalq, ciptaan, maksudnya apa? Bentuk tubuh. Wa man tarakahu arba'ina lailatan, barang siapa nang 40 hari kada makan daging, sa'a khuluquhu, maka kena akan buruk, kada bagus bentuk daripada tubuhnya. 40 hari pondokan namanya kada ada orang bekiau makan ukar. Amun masih ada aja dalam 40 hari, alhamdulillah berarti tetap aja insyaallah bentuk badan insyaallah bagus saja. Wa man dawama alaihi, barang siapa nang pulang rutin makan daging arba'ina yauman, selama 40 hari berturut-turut makan daging, maka apa? Sa'a qasa qulbuhu, hatinya akan jadi keras. Jadi kada bagus juga kerancakan, antara sedang-sedang aja. Bulan Maulid insya Allah tiap malam asal rajin aja mendatangi langgar-langgar masjid, insya Allah makan daging terus. Bulan Maulid kada bertahan. Di kiau kada di kiau, pokoknya kan dengaran undangan umum tuh berarti seorang masuk juga. Asal rajinan aja. Ya. Innahu yazidu fis sam'i, sesungguhnya ia menambah di dalam kekuatan pendengaran.
wa huwa sayyidut ta'am, dan kemudian daging itu sayyid, paling bagus, paling afdalnya makanan. Jadi sayyid itu bermakna afdal, paling baik. Fid dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Memang dulu kita kan daging ini termasuk makanan istimewa. Kalau ini alhamdulillah sudah ya. Bahkan sampai-sampai kadang-kadang ketika bersurungan daging pulang daripada saking kayak sudah kerancakan nih. Amun dahulu kalau ada orang bekio tuh senang makan daging ya. Omongannya tuh kayak senang benar kalau ada orang bekio seruan tuh. Soalnya daging. Tapi wah ini malah Allah koler nampak daging pulang gitu. Jadi malah justru wah ini kalau berundangan bekiawan nang aneh-aneh nang bahari-bahari keluarkan orang ketujuh. Garih betanak, garih bak santan, itu malah diketujuh orang nang bahari-bahari itu cuman memang dari Rasul beliau mengatakan bahwasanya daging itu sayyid. Nah karena sayyid itu kan penghulu, pemimpin paling bagus. Kumu di dalam hadis itu kumu li sayyidikum, bangkitlah, berdirilah kalian untuk sayyid, orang yang paling afdal datang dari kalian, maka hendaklah bangkit. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian selanjutnya, walau sa'altu rabbi, lalu ujar Rasul, seandainya aku meminta Tuhanku ayyut imanihi, memberikan aku makan ia kulla yaumin, setiap hari, la fa'al, maka Allah akan melakukan. Jadi seandainya ujar Rasul, aku meminta kepada Allah untuk bisa makan daging setiap hari, maka Allah akan mengabulkan. Tapi aku kada minta. Sebagaimana hadis lewat yang mana Rasul ditawari ya untuk jadi sugih, tapi beliau memilih yauman, satu hari aku lapar, wa satu hari aku kenyang. Apabila aku lapar maka aku tadarru, bermohon kepada Allah, dan apabila aku kenyang maka aku bersyukur kepada Allah. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Atha ibn Yasar anna Salamah radhiyallahu taala anha, dan daripada Atha ibn Yasar anna Salamah, bahwasanya Salamah radhiyallahu taala anha, itu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhbarathu, memberitahu ia akan Rasul, annaha, bahwasanya ia, annaha, bahwasanya ia, qarrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qarrabat artinya Pak, menyuguhkan, menyurungi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam jamban masywiyan, yaitu akan potongan daging masywiyan yang dipanggang, dibakar lawan api atau bara api. Fa'akala minhu, lalu kemudian beliau Rasul akala, memakan minhu, daripada daging yang disurungi tadi. Ini masih berkaitan daging kan, jadi makan daging. Lalu daging yang kayak apa? Nah ternyata di antara berita yang disampaikan oleh bini Rasul Salamah, daging yang disurung beliau adalah daging panggang. Bahasa Arabnya masywi, daging yang dipanggang di atas bara api. Ya. Kalau kita berubah ngarannya jadi sate. Tapi sate itu dagingnya halus-halus. Kalau orang Arab itu kan genel-genel dagingnya. Kita ini memang seraba imit. Nah itu. Kada apik imit, beda apik kalau imit lain. Kalau apik itu kan cuma mencium baunya aja sambil makan. Kalau ini kada makan dia cuma tinggal dikitan, imit ngarannya. Makanya tadi nang dulu kan makan ayam seikung cukup sekampungan. Itu kan irit, diolah nasi sup ayam di apa ngarannya? Diribit-ribit. Tapi kalau orang Arab ayam seikung gasang berdua bertiga aja habis sudah. Karenanya memang makannya itu gencang. Tapi kalau kita alhamdulillah ayam seikung cukup sekampungan, itu tadi diribit-ribit nasi sup jadinya. Masywiyan yaitu dengan cara masywi, dibakar. Fa'akala minhu, lalu kemudian Rasul memakan daripada daging yang disurungi tadi. Ini salah satu
kaifiyah di dalam cara memasak daging, yaitu dengan cara dipanggang. Wa an Abdullah bin al-Harits, kemudian daripada Abdullah bin al-Harits qala, beliau berkata, qala akalna, kami makan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shiwa'an fil masjid, adalah kami makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shiwa'an, itu daging yang dipanggang tadi ya. Masywi, daging yang dibakar, fil masjid, di dalam masjid. Maka dari sini istimbat hukum yang diambil, kalimat fil masjid menunjukkan boleh makan di dalam masjid. Makanya beracaraan di masjid lalu makanan, atau masjid ini musola sama misalnya hukumnya kan kayak apa, boleh kada makanan di dalam musola, sedangkan musola kan tempat sembahyangan, maka boleh. Yang penting jangan sampai merigati. Jikalau sampai membawa kepada rigat atau sesuatu yang menjadikan najis apalagi, maka hukumnya haram makan di dalam masjid ataupun di dalam langgar ya. Jadi kada apa-apa beracaraan, kan ada sebagian orang yang kada mau, kada boleh di masjid ya, masjid itu gasan sembahyang. Bujur, memang pada asalnya masjid itu bunia lis-shalah, dibangun untuk salat. Itu tujuan utama masjid. Tapi jikalau ada keperluan lain, kayak belajar di masjid, kemudian majelis di masjid, lalu kemudian acara di masjid, kalau tujuannya untuk imarah, menghidupkan, kada apa-apa. Dan kemudian bagaimana makanannya? Ya boleh-boleh aja. Yang penting jangan sampai merigati kepada masjid tadi. Setelah tuntungan makanan, maka perhatikan apa nang rigat, apa nang kotor. Kada perlu misalnya tukang, ada aja tukang bersih kena. Jangan. Kita sama-sama menjaga kebersihan. Ada plastik, ada apa narigat, ambil. Jikalau memang parak kita, ya ambil bersihkan. Kada usah berpendek, ada aja petugasnya, gasan apa digaji. Ya itu kan lain lagi urusan itu. Ya. Kita menggaji ya memang untuk supaya ada yang bertanggung jawab. Tapi kalau kita melihat pas tabelujur petugasnya kada, ya kita karena masjid Baitullah, musalla juga sama. Semua Baitullah ataupun musalla itu adalah tanggung jawab orang muslim seberataan. Kada ada istilah ada aja penanggung jawab. Kalau yang mengatur, yang mengurusi, memang itu ada yang biasa disebut dengan nazir, orang yang memperhatikan. Nah, ini bertanggung jawab. Tapi kalau seandainya kita melihat, maka kita membantu. Kewajiban kita seberataan. Tsumma qala wa 'anil Mughirah bin Syu'bah, daripada sahabat Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, dibtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Dibtu, aku menjadi tamu. Aku menjadi tamu bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, di suatu malam. Entah dibawa oleh Rasul atau kayak apa, yang jelas beliau suatu malam jadi tamu bersama dengan Rasul di rumah seseorang. Yaitu disebutkan jamuan ini di rumah Duba'ah binti Zubair ibni Abdul Muttalib, yaitu anak perempuan dari pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti sepupu Nabi tapi bebinian. Di rumah itu bermalamnya. Fa'utiya bijambin mashwi, lalu kemudian didatangkan, disurungi dengan apa? Bijambin, dengan sepotong mashwi, daging nang dibakar tadi. Nah, berarti 3 hadis sudah menunjukkan cara memasak daging itu adalah dengan cara dibakar. Kalau kita kan daging nang dibakar cuma satu aja, kalau sate aja. Kalau selain sate apa daging apa? Nang dibakar? Barbecue. Oh, apa itu? Daging panggang lah. Di kampung atau barbecue, apa barbecue daging di kampung? Oh, padahal diterjemahkan ke bahasa kita paling apa artinya? Daging panggang juga. Biar kelihatan keren. Makanya apa mie? Kalau di nang keren kan spaghetti. Padahal ada kita pak mie juga kali.
Barbecue ya, daging panggang. Tapi sama ya berarti daging panggang tuh. Daging yang dipanggang ya. Kalau sate becucuk, kalau daging panggang mungkin lain pulang lah. Wallah alam. Tapi kalau rasa-rasa banyak kayak kalau nang rasa kentang, rasa barbecue ya. Rasanya benar aja bang, dagingnya kededa. Lalu kemudian apa? Thumma akhadha asy-syafrata. Lalu kemudian Rasul mengambil asy-syafrah, pisau lading nang genal. Gasal menatak. Ya. Faja'ala, lalu kemudian memulai Rasul yahuzzu, memotong. Fajazali, lalu kemudian beliau memotongkan untukku biha dengan lading tadi, minhu daripada daging nang tadi itu. Ini cara makan apa? Daging nang disurungi orang gonol-gonol misalnya kan. Apa ngarannya tuh kalau nang di rumah makan diunjuki lading lawan garpu. Steak. Makan steak. Makan steak. Jadi kan daging gonol itu kayak apa makannya bingung. Diunjuki orang lading lawan garpu. Ini pernah pengalaman pertama di Boy makan di restoran, Masya Allah. Jangannya serongan bisa kada termasuk juga bang, nih ada nang bawa. Ya itu diunjuki garpu lawan lading. Oh mak jurang kayak apa makannya bingung. Garpu di tangan kiri, lading di tangan kanan. Sekalinya alhamdulillah kada waktu tatak-tatak. Supan aja bang kan ngaran kayak orang kampung tuh bang, kada bisa napa-napa. Maka ada bebinian, ada lakian, oh mak supan. Akhirnya bakal karasan menetaknya. Tesupani sudah kada wae. Lalu ujar siapa tadi Al-Mughirah sahabat, Rasul hazali memotongkan untukku biha dengan daging dengan lading tadi itu minhu daripada daging. Jadi di tangan Rasul kemudian diunjukkan. Subhanallah ya, ada Rasul. Jadi kayak gitu memang orang mulia itu kada untuk diri beliau pertama dulu. Tak unjuk sebelah sini. Unjuk sebelah sini. Ini sebelah sini. Bagi. Ya. Qala lalu kemudian berkata sahabat tadi. Faja'a Bilalun yu'dzinuhu bis-salat. Lalu datang Sayyidina Bilal yu'dzinuhu memberitahu beliau bis-salat. Itu sembahyang. Mahabari sembahyang, masuk waktu sembahyang. Jadi yu'dzinuhu kada ma'azani, tapi azan itu kan maknanya adalah i'lam, memberitahu. Lalu secara syar'i kalau azan yang dilakukan itu i'lam bid-dukhuli waqti shalah, yaitu memberitahu dengan masuknya waktu salat. Orang azan itu. Nah di sini maknanya Sayyidina Bilal yu'dzinuhu memberitahu beliau bis salat itu dengan sembahyang, masuk waktu sembahyang. Fa'alqa lalu kemudian beliau meletakkan asy-syafrata lading tadi itu diandak oleh Rasul lading tadi. Faqala lalu beliau bersabda, "Malahu taribat yadahu." Ujar Rasul, malahu, ada apa dengan Bilal? Kayak apa jurang jazar, teguran. Kita lagi asik belajar mengaji, tahu-tahu datang guru, waktunya habis sudah. Lalu kenapa ikam nenek? Nah, tegurannya seperti itu. Padahal kan ya bujur aja, cuman caranya. Maksud Rasul ini kan jangan dulu. Ini kan lagi di rumah orang, lagi bertamu. Karena nang ampun rumah kan nyaman, kayak apa perasaannya kan? Nah, itu maksud Rasul, menjaga perasaannya. Malahu ujar Rasul, ada apa dengan Sayyidina Bilal itu? Taribat yadahu ini suatu ungkapan yang artinya apa? Iltasaqat yadahu biturab min syiddatil faqri. Jadi kayak ungkapan doa tapi sebenarnya kada doa. Jadi kalau diartikan taribat yadahu itu tangannya selalu berlumuran dengan tanah. Artinya apa? Selalu dalam keadaan fakir hidupnya. Jadi kan kayak doa, bah ini yang susah berlawasan hidup juga bahasa kitanya. Tapi di sini kata ulama lain Rasul mendoakan Sayyidina Bilal kada. Maksudnya itu apa? Teguran benar aja. Ikam ning kayak apa? Jangan mahabari, maksudnya waktu masuk apa sembahyang lagi kayak napang dulu. Ini kita lagi di hadapan kita makanan nih, banyu hanya disurung, wadah hanya disurung, tahu-tahu ada bang di situ. Oh, ada ngipang dulu, waktu isya masih panjang lagi.
Apalagi sebelum waktunya sudah azan berdulu. Nah ini berarti kurang ajar banget. Belum waktu isya lagi sudah masuk azan berdulu. Taribat yadahu. Jadi kalimat taribat yadahu itu adalah seperti doa, tapi bukan maksudnya doa. Ada waktu tertentu kalimat ini jadi doa bujuran. Jadi ketika orang nang sarik bujuran, taribat yadahu. Mudah-mudahan ikat kemiskin pada lawasan gitu. Tapi di sini Rasul kada bermaksud mendoakan seperti itu. Hanya cuman teguran sifatnya. Karena apa tadi? Karena makanan sudah disurung, tahu-tahu dipadahi masuk waktu sholat. الفاتحة لما شاء القهوة البنية ومن شربها بالنية من صالح السقية أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله بجماله يبلغنا كل أمنية ويحفظنا من كل أذية ويرزقنا الحسية والمعنوية ويصلح جهاتنا وبلدان الإسلامية ويصلح عمل والنية والعاقبة والذرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, PS8 kan. Buju-buju maamalakan makan waluh bujurnya. Alhamdulillah semalam makangan waluh, ini paes waluh pulang. Kenan apa pulang kah? Lempeng waluh pulang. Pokoknya diwaluhi terus tiap malam Selasa kita. Persediaan masih banyak waluhnya lagi. Tenang aja ya. Nya orang Murong ini kreatif. Kawa aja sebuting makanan tapi diubah-ubah bentuknya. Badari gangan waluh, pais waluh, kena lempeng waluh. Terakhirnya apa kangen? Gagodoh waluh. Pokoknya seraba waluh. Kita sebagaimana Rasul cinta kepada waluh, lalu Sayyidina Anas mengatakan, daripada waktu itu aku pun cinta kepada waluh, maka kita pun juga cinta kepada waluh. Karena apa? Karena cintanya Rasulullah kepada waluh, cintanya Sayyidina Anas, kita pun suka kepada waluh. Ya. Walaupun pada asalnya mungkin ada yang kada tujuh waluh, tapi mulai hari ini biasakan. Karena cinta itu butuh pengorbanan. Ya. Jangan cinta itu hanya kepada yang nyaman-nyaman aja. Kalau itu seberatan orang bisa kawa aja. Tapi giliran yang kada nyaman, kalau memang bujur cinta, maka buktikan kalau kamu mencintai. Mau berkorban. Hanya mencintai waluh benar aja kada mau lah berkorban. Allah. Qala, lalu kemudian berkata, itu sahabat tadi Mughirah, wa kana syaribuhu, dan adalah syaribuhu sesengotnya Sayyidina Bilal qad wafa, sudah panjang. Jadi panjang Sayyidina Bilal ini Masya Allah kan, kalau kita tahu kan rata-rata sudah tahu Sayyidina Bilal itu kan orangnya aswad, hitam. Lalu sesengot panjang itu kalau sudah melewati bibir itu ngarannya panjang. Kalau masih di atas bibir sesengot itu kada panjang. Jadi sudah melewati ini bibir, batasannya kan nang habang ini limpat tak ke bawah bibir itu panjang. Nah ini Sayyidina Bilal sama seperti itu panjang. Jadi masing-masing periksa sesengot masing-masing. Nang bahasa sengot, nang kada bahasa sengot kada apa-apa aman aja. Makan waluh kena sedikit kuning. Faqala lahu, lalu kemudian berkata Rasul kepada beliau, faqala lahu, lalu Rasul bersabda kepada Sayyidina Bilal, ujar Rasul apa kepada Sayyidina Bilal, aku suhulaka ala siwakin, aku karena menatakan sesengot ikam Bilal. Saking Rasul ini sayang nyelon apa sahabat sampai masalah sesengot Rasul mau menawarkan diri untuk aku kena menatakan sesengot ikam ala siwakin, ke atas siwak. Maksudnya ke atas siwak apa? Siwak diandak di bibir lalu kemudian dipotong di atas siwak itu. Nih diandak sini lalu kena dicukurkan sini di atas siwak itu.
Jadi sebagai pembatas supaya jangan tertetak bibir. Ya. Nah, diandak ala siwak ke atas siwak. Jadi anaknya. Jadi Nabi yang bertawar diri. Masya Allah, kayak apa ini luar biasa akhlaknya Rasul. Sayyidina Bilal pulang. Ya. Seorang nang seandainya kalau di kalangan derajat secara derajat kan Sayyidina Bilal asalnya budak. Tapi kada lagi mbahnya beliau masuk Islam jadi muadzin Rasul, semua menjadi menghormati kepada Sayyidina Bilal. Kada lagi meremehkan. Dan Rasul pun cinta. Bahkan disebutkan apa? Surga seandainya tidak ada hitamnya warna Sayyidina Bilal maka tidak sempurna kenikmatan surga. Sayyidina Bilal kan hitam. Makanya jangan membenci yang hitam. Hitam manis. Waktu anom hitam manis, karena kan banyak Tuhan manisnya hilang, tertinggal hitamnya aja lagi. Ada papa hitam manis, jangan meremehkan hitam, karena gelap gulita di tengah malam itu para wali bangun. Waktu yang sangat mulia gelap gulita, hitam. Ada lagi di bawahnya Sayyidina Bilal, yaitu siapa? Sayyidina Atha ibni Rabah, seorang budak juga, hitam tapi subhanallah ini zaman tabi'in. Beliau ini termasuk pemuka tabi'in di kota Madinah. Luar biasa. Orang bekas budak juga. Au ujar Rasul bilang apa? Au amun ikam kada mau aku mencukurakan menatakan au kusahu ala siwak, atau ikam serongan yang menataknya di atas siwak tadi itu. Ayo, pilih. Cuman di sini kada dikisahkan apakah Sayyidina Bilal minta tatakan Nabi atau beliau menatak serongan. Ya. Lalu kemudian penjelasan daripada hadis ini, wa yu'khadhu min hadzal hadis nadbu qasisyaribi idza tala, dan diambil daripada hadis ini kesunahan qasisyaribi mencukur menatak sesengot idza tala apabila panjang, hatta sehingga tazhara humratu syafati, sehingga nampak kelihatan merahnya bibir. Jadi jangan sampai sesengot itu melewati daripada batasan bibir hingga di atas sini. Ya. Kemudian lagi faedah yang diambil, jawazu ayyaqusahu li ghairihi, bolehnya menatakakan untuk orang lain. Datang ke tukang gunting, dikira hendak bergunting, soalnya minta tatakan sesengot aja. Ujar tukang gunting kalau sebayar kan sudah sini. Apa sesengot aja panjang, rambut kan ada gundul sekalinya minta tatakan sesengot ya, bingung. Tukang gunting bingung, kenapa nang ditata sekalinya sesengot aja minta tata. Wa ayyubashirul qasa binafsihi, dan juga boleh hukumnya apa? Langsung mencukur dengan sendiri. Jadi boleh minta tatakan orang lain, boleh juga ditatak serongan. Kemudian lagi wa yundabul ibtida'u bi kasril jihatil yumna, disunnahkan memulai kalau mencukur dengan arah yang sebelah kanan. Nah, ini begitu juga bergunting. Kalau kita bergunting mulai sunnah sebelah kanan. Minas syarif daripada sesengot tadi. Di mana sebelah kanannya? Yaitu sebelah kanan kita. Kada sebelah kanan yang menggunting akan bang. Sebelah kanan menggunting akan sebelah sini karena dimulainya lalu dikiranya kanan sini, padahal sebelah kanan kita. Berarti sebelah sini. Ya. Imam Abu Hanifah ketika tuntung bahaji, beliau belum pernah haji. Lalu kemudian berangkat dari mana? Abu Hanifah dari Mesir. Mesir apa Kufah tadi kata Nabi. Intinya berangkat dari negeri beliau menuju ke Mekah berhaji. Nah, sebelum itu beliau sudah berfatwa mengenai masalah haji. Belum berhaji tapi sudah ada mengeluarkan fatwa tentang haji, dan sedikit keras fatwa beliau masalah haji. Ternyata setelah sampai ke tempat haji dan ternyata haji itu ibadahnya sulit, maka berubah fatwa beliau menjadi lebih nyaman, lebih mudah. Nah, di antaranya masalah bercukur. Ketika beliau tuntung berhaji atau umrah, lalu kan ke tukang gunting. Terakhir daripada rukun haji atau rukun umrah adalah tahallul, bercukur. Ketika bercukur datang ke tukang gunting Imam Abu Hanifah, lalu kemudian bertakun. Ujar Imam Abu Hanifah, berapa upahnya bergunting? Sekalinya ujar tukang gunting, kamu salah. Kalau hendak bergunting, kada usah bertakun upahan, duduk aja. Kayaknya bertuntung hanya bayari berapa ikam sanggup. Itu sunnahnya, ujar tukang gunting. Takajud Imam Abu Hanifah dilajari tukang gunting.
Dipadahkannya sunnah itu. Ayo sudah duduk. Imbahnya duduk sidin apa? Membelakangi kiblat pulang. Kiblat di sana sidin berbalik. Ditagur pula oleh tukang gunting. Sunnah kalau bergunting menghadap kiblat. Jar Imam Abu Hanifah. Ini kan tahu kalau ini Imam Abu Hanifah orang alim. Tagurnya tukang gunting. Ihe bepaling pulang Imam Abu Hanifah. Imbahnya berpaling sekalinya menyurung sebelah kiri pulang Imam Abu Hanifah. Tagurnya pulang. Kalau bergunting itu mulai sunnahnya sebelah kanan. Imam Abu Hanifah 3 kali sudah aku ditagur. Sudah ayo unjuk sebelah kanan. Imbah itu berdiamnya Imam Abu Hanifah berdiam kada simpunya. Tagur pula oleh tukang gunting. Kalau Anda bergunting sunnah baca bismillah. Cuma Bapak Hanifah 4 kali sudah aku ditagur. Imbah itu sudah surung lalu baca bismillah digunting akan sampai tuntung lalu bari edut tadi. Imbah itu bari edut ujar Imam Abu Hanifah, ikam ini siapa? Oh, tukang gunting. Tahu ya tukang gunting ikam. Ngaran ikam siapa? Ngaran ulun Pulan bin Pulan. Kada orang alim memang. Tapi ikam pernahkah belajar mengaji atau ulun siapa orang alim? Ada juga ulun. Mbah kada mungkin aja Mbah Hanifah. Ikam kada mungkin kada duduk mengaji ulun orang alim kecuali ikam pernah duduk. Ulun paling 4 duduk mengaji ya ada di Mekah pengajian ngarannya tadi siapa? Atha ibnu Rabah. Seorang ulama, seorang alim. Ulun 4 dulu aja mengaji kini jaka danang mengaji bujur-bujur begitu kadangnya mendengarkan. Nah, sidin memadahi diantaranya sunnah-sunnah kalau bergunting seperti itu. Ujar Imam Abu Hanifah, ini dengan sebab ini ikam duduk di majelis ulama maka ikam mendapat berkah ilmu dari orang alim itu. Dan itu ilmu bergunting aja ada ilmunya, ada adabnya, ada sunnahnya. Subhanallah. Tapi kita kada tahu tukang gunting kita menghadap kiblat atau kada tahu. Kita bergunting kemana, ke salon ke mana? Barber shop itu ngaran bahasa Inggris tadi. Nang bahasa kampungnya apa? Tukang cukur. Apalagi tukang cukur keliling di mananya singgah di situ nyembah andak tah. Kada tahu hadap kiblat ke kemana kada tahu. Kecuali tukang cukurnya masya Allah mungkin pernah belajar. Nah ini dihadapan ke kiblat. Seperti itu sunnahnya. Ya. Kita kadang-kadang menyadari. Maka mulai hari ini usahakan. Kecuali memang sudah tukang guntingnya ke belakang kiblat kada kawai kita karena tukang guntingnya timbul di telinga sorong ditataknya melawan tukang gunting. Allah. Intinya itu sunnah Imam Abu Hanifah sampai takajud sidin ditagur orang biasa. Selanjutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'kulu minal kabidi idza syuyat. Dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi dagingnya. Nah, selanjutnya lain pulang apa yang dimakan oleh Rasul daripada apa lauk pauk yaitu adalah minal kabid. Kabid itu apa bahasa kita? Kibdah jarang tuh. Kayak sejenis hati. Apa lain hati apa tuh? Iya, hati mungkin, hati atau jantung lah. Nang kau dimakan itu hati apa? Hati kambing, hati iya hati ya. Kibdah kalau orang di warungan itu biasanya kibdah disambatnya. Nah, ini kabid itu hati atau jantung. Idza syuyat kalau dibakar, dipanggang maka Nabi pun juga memakan. Jadi bagus juga termasuk yang dimakan oleh Rasul itu kibdah, hati. Ya. Nah, ini kan nyaman juga makan hati. Biasa kita hati ayam. Ya. Di waktu di Tarim ini kejadian juga kakawanan tuh kan orang Arab tuh apa ya? Nya kada mau makan kepala ayam. Dulu sebelum bubuhan kita Indonesia datangan dibuangnya kepala ayam. Rupanya ada kawan melihat kepala ayam dibuang. Diputikinya takoni oleh tukang potong nih, gasan apa? Gasan mumpani kucing di rumahnya. Ini kawan nang dihiga kurang ajar kita di belakang kucing kenapa? Mbah itu dibawa ke asrama dimasaknya. Subhanallah kan orang Indonesia pintar, kepala ayam cekernya dimasaknya nyaman. Mbah itu disuruh orang Arab nyaman jar. Akhirnya subhanallah nang asalnya kepala tadi dibuang, aro ada lagi buang. Imbahnya kita datang nak minta adanya bayar. Akhirnya tahu di duit gara-gara orang Indonesia.
Banyak dulu nang dibuangnya orang Arab tuh kan dagingnya nang intinya dimakannya. Kepala, ceker, ada lagi kiris. Kiris itu apa ya? Model jerawan kah apa jerang tuh? Ada mau makan. Tapi orang kita Indonesia ini, napa nang kada dimakan seberapa habis dimakan. Mungkin kotorannya aja nggak dimakan. Mana tempat menyimpan kotoran sapi itu aja dimakan apa ngarannya? Nang biasa dirawan tuh. Kan itu bungkusnya kotoran asalnya. Ulun melihat tahunya itu hanya ada dua sekalinya pas waktu korban tadi. Lalu ada bubuhannya membersih. Jurang apa nih ini? Ini panan dimakan orang dirawan nih. Jurang bungkusnya kotoran. Tapi akan dibersihi memang kada masalah. Kada nampas lagi rigat-rigat itu kada. Mungkin kalau pas rigat-rigat itu ada rasa lain pulang makannya itu kan. Apa ngarannya itu? Hah? Jeroan. Ya mungkin jeroan kalau lah. Babat, mungkin babat. Makanya ini membabat kotoran. Wallah alam itu pokoknya sedikit gitulah. Nampian lebih tahu lah. Diolah, dimasak, dirawan deh. Karena kan ada dagingnya, tapi ada itu juga. Model kayak banyak kayak mekar-mekar gitunya dagingnya. Subhanallah, orang kita napa nang kada makan. Manfaat buju sampai cengor itu apa? Kalau orang Jawa congor, nyambat congor itu hidung sapi itu ya dimakan orang kita. Lengkap. Ya. Ala kulli hal berarti kan bisa memanfaatkan. Cuman memang ada efeknya kan. Kalau kita tahu ada ya kandungannya mungkin berjagalah, jangan terlalu berlebihan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu minasyati az-zira'a wal katib. Dan lagi bagian yang diketujui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbu adalah Rasul menyukai minasyah daripada kambing itu apa? Mana bagian yang disukai? Az-zira' itu pergelangan. Jadi nang batis ke bawah itu ngarannya zira'. Wal katib dan kemudian pundak. Apa di sini bahasa kita bahu, di bahu. Tapi bahunya kambing yang mana atau pian cari ya situ. Intinya kan kambing seperti ini. Nah, nang kemudian nang bagian bawah sini itu nang diketujui Rasul. Kemudian lawan nang di atasnya nang diparak punggungnya itu, di situ nang diketujui Rasul. Nah, karena kita nukar kambing seikung, seberataan memilih gitu nang lainnya. Namun seberataan ke situ nang lain apa makan siapa nang makan? Nah, jadi ya berbagi-bagi. Ya. Wal katib dan punggung. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, disuguhi Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmin, daging. Farufi'a, lalu kemudian diangkat atau diunjuk kepada beliau az-zira'u, itu tadi pergelangan tadi. Wa kanat tu'jibuhu, dan adalah beliau tu'jib, mengagumkan atau menyenangkan beliau dengan daging apa tadi pergelangan itu. Fanahasa, lalu kemudian beliau menggigit dengan ujung gigi beliau. Minha, yaitu dari daging nang pergelangan tadi itu. Jadi ikut langsung. Itu makna nahisa, itu mengikut daging dengan ujung gigi beliau. Jadi bagian muka mengambil tunggal dikitan. Kadang nang model apa orang nang apa jurang tuh bawa semangat banget makan bol apa rakus kada. Ya. Tapi bagaimana tunggal dikitan. Subhanallah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada orang yang asalnya kada Islam lalu masuk Islam. Dia itu menggambarkan Rasulullah luar biasa. Jadinya apa? Manusia apa yang mulai dari perkara yang kecil sampai nang perkara yang besar kita itu dilajari beratan. Ini kada manusia biasa. Mulai kita bakami, guring, makan, minum, kita dilajari beratan, dipadahi beratan kayak apa caranya. Sampai beribadah, kemudian puasa, zakat, dipadahi beratan. Sampai perkara negara,
perkara urusan pemerintahan, ada seberatan dilajari. Ini kadang manusia biasa. Maka dari situ dia masuk Islam. Asalnya pembenci kepada Rasulullah, lalu kemudian berubah orang yang cinta kepada Rasulullah, luar biasa. Ini orang yang tahu kayak apa luar biasanya Rasulullah SAW. Kadang mungkin kalau manusia biasa sepintar-pintarnya, paling ahli dalam bidang satu ini, ahli sudah ya, ahli. Tapi di bidang lain, tahu kadang-kadang. Orang ahli matematika, takuni ilmu tauhid, bingungnya. Tapi ini Rasulullah, ilmu apa? Semua diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat dan sampai kepada kita sebenarnya. Subhanallah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Thumma qala wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, daripada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'jibuhu, menyenangkan atau mengagumkan kepada beliau daripada daging kambing tadi, adzira'u, itu adalah pergelangan. Mungkin kalau bahasa ipin ya, apa Pak? Daging yang diketujuh upin ipin itu kan apa? Pahanya. Upin ipin ya. Daging paha kalau diketujuh. Nah, kalau di kambing ya sejenis itu, nang model di batisnya turun ke bawah. Itu ngarannya zira, ya, pergelangannya. Nah, itu daging dan kenapa? Karena itu paling cepat kalau dimasak, kalau di apa jurang dimasak paling cepat masak dibandingkan yang lain terlambat. Kalau itu cepat. Makanya Rasulullah supaya waktu kada terbuang gasan makanan benar aja, maka pilih yang cepat masak. Itu kata ulama, di antara beliau sukanya. Wasumma fid dira'i, dan kemudian Rasul pernah diracuni. Ketika dulu waktu perang Khaybar, Rasul diundang oleh seorang bebinian. Ternyata disurungi tadi daging kambing dan dagingnya paha tadi zira. Ketika makan sesuapan, datang malaikat Jibril memadahi bahwasanya dagingnya beracun. Lalu diluakakan oleh Rasul. Ada riwayat lain memadahkan daging itu berpender. Imbanya Rasul makan lalu daging itu berpender. Jangan ya Rasul, ulun ini diandaki racun. Mukjizat Rasul. Lalu ulama mengumpulkan di antara dua kabar ini. Pertama, daging berpender, lalu datang malaikat Jibril pemadahkan, jujur bahwasanya daging itu tadi berpadah ini diracuni. Sudah selesai. Lalu diluakakan oleh Rasul, kada temakan. Cuman dari situ ada bekas racun itu masih di dalam tubuh Rasul. Nah, ada sahabat lain yang umpat makan langsung itu meninggal seketika. Jadi racun ini kuat luar biasa. Kemudian ketahuan siapa yang meracuni, yaitu ada seorang perempuan Yahudi. Ngarannya sini disebutkan Zainab bintul Harith, Imra'atu Salam bin Mishkam al-Yahudi, bebinian orang Yahudi. Ini kan Yahudi yang sudah mulai dahulu benci. Lalu akhirnya ketahuan, imbah itu diinterogasi, ditakuni oleh Rasulullah SAW. Ma hamalaki ala hadzalik, apa yang mendorong ikam meracuni Rasul? Apa yang membuat ikam jadi mendak racun dimakan Rasul itu apa? Lalu ujarnya apa? Faqalat in kana nabiyan la yadurruhu sumpa illa istarahna minhu. Ujarnya apa? Kalau memang itu bujur-bujur Nabi, maka kada mungkin ya racun itu kau membunuh sini. Tapi kalau memang kada Nabi, sekedar mengaku-ngaku aja, maka biar nyamati nyaman kami tenang. Ujarnya. Ini bebinian Yahudi. Dan memang Yahudi ini kan sudah Allah sudah mentok. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani kada pernah ridha, kada pernah setuju dengan kita sampai kita ini umpat lawan agamanya. Nyarinya rasa nyaman. Selama kita masih asik berpegang lawan agama kita, ini kada ridha. Makanya diulahlah bermacam cara supaya kita ini terumpat inya. Sekalipun secara agama kada terumpat, tapi cara model sudah banyak terumpat orang Yahudi. La tattabi'anna shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in. Kalian akan mengumpati ujar Rasul, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke lubang top, ke lubang biawak pun kalian mengumpati masuk.
Lalu ujar sahabat, siapa itu? Rasulullah kita umpati. Siapa lagi kalau bukan Yahud wan Nasara. Nah ini kita sudah banyak melihat orang-orang kita yang mengumpati gaya-gaya orang Nasrani dan gaya-gaya orang Yahudi. Kada sadar padahal Muslim. Ini memang diulahnya seperti itu. Program orang Yahudi ini apa jurang tuh? Mereka punya khutbah, planning, rencana nang bujur-bujur teratur. Ini kada hanya raja nang sekarang berhasil sukses ini kada nang setahun 2 tahun, ini puluhan tahun sudah merencanakan. Kita kada tahu, kada sadar kita terlena. Program TV itu sudah ini rencanakan jauh-jauh hari supaya orang Islam ini terumpati dan kada sadar. Dan memang ini bermodal duitnya. Dan itu setiap generasi selalu diajari untuk merusak kepada Islam. Mudah-mudahan kita terjaga daripada mengikut orang-orang Yahudi, mengikut orang-orang Nasrani. Selalu kita berpegang kepada agama kita dengan pegangan yang kuat, yang kokoh, sehingga kita selalu mendapat ridha Allah dan ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu. Wakana yura, dan kemudian wakana yura annal yahuda sammuhu, dan kemudian Rasul menyangka, mengira atau berpendapat bahwasanya yang meracuni annal yahud, bahwasanya orang Yahudi, sammuhu yang meracuninya. Ya. Jadi Rasul aja sidin dapat aja sudah berita ya tentang nang beracun tadi itu. Nah, itu kejadiannya di waktu perang Khaybar. Summa qala wa an Abi Ubaidah radhiyallahu taala anhu qala wallahu a'lam bissawab. Cukup sampai sini. Dan ini ada pertanyaan ya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun ada pertanyaan. Ulun ini ada penyakit asam urat. Mudah-mudahan sehat walafiat. Jadi waktu sembahyang ulun kada kawa duduk sempurna. Apakah boleh ulun baunjur sembahyang? Bagaimana caranya? Kalau memang boleh beunjur bagaimana? Kalau boleh beunjur bagaimana? Kalau kada beunjur bagaimana? Apabila ulun karasi duduk sempurna, maka terpancar banyu mata, menahani sakit. Terpancar banyu mata menahani sakit. Terima kasih. Ya itu aja. Pertama perlu dipahami, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Dalam salat kita memang kalau sembahyang fardu, rukun yang ketiga dalam salat setelah niat takbiratul ihram adalah qiyam, berdiri. Berdiri ini jadi rukun kalau dalam sembahyang fardu. Kalau dalam sembahyang sunat maka ini kada rukun, kada termasuk wajib. Kalau sembahyang sunat biar kau aja berdiri, hendak sembahyang sambil berduduk boleh aja, sah aja. Cuman pahalanya aja setengah. Kalau hendak sempurna berdiri, tapi kalau misalnya hendak koler, asa uyuh berdiri, walaupun sanggup aja, ya kan apa sembahyang sambil berduduk. Allahu Akbar. Takoni orang kenapa berduduk? Oleh. Kenapa apa saja? Tapi kalau untuk wajib maka qiyam berdiri itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Makanya dalam fikih itu al-qiyamu lil qadir, berdiri bagi orang yang mampu. Berarti apa? Bagi yang kada mampu boleh berduduk sembahyang. Kemudian berduduknya pun yang utamanya itu dulu tarabbuk dalam keadaan bersila. Kalau kada kau bersila maka duduknya kayak hay'ah, kondisi kita sembahyang, baik iftirash ataupun tawarruk, baik duduk seperti tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Kayak apa mampunya? Silahkan pilih.
Kawannya betelempoh. Kawannya besila. Kawannya duduk kayak tahiyat awal, silahkan. Kawannya kayak duduk tahiyat akhir, silahkan juga. Kada apa-apa, boleh. Kemudian kada kau juga seberatan sambil beunjur, silahkan kada apa-apa. Sembahyang sambil beunjur biasanya tadi kayak ini kan amun dipaksa dilipat sakit karena mungkin asam urat kan memang di pelipatan. Jadi kalau dipaksakan maka sakit. Ulun pun termasuk sakit ini di lipatan sini. Jadi kalau lu bersujud, turun untuk sujud itu begemet lo. Tapi kada sampai nang tadi masih kawa aja dilipat, alhamdulillah. Walaupun ada renyot-renyot tapi kada apa, masih kawa aja. Nah tapi kalau memang kada kawa, maka sudah duduk semampunya nang kia apa pian kau duduk silahkan. Kalau memang kawannya beunjur dan tadi kalau dilipat sakit maka beunjur aja kada apa-apa. Allah kada pernah memaksakan. Bahkan kalau kada kau berduduk pun sembahyang sambil berabah kada apa-apa. Sambil berabah sembahyang silakan kada apa-apa. Agama kita ad-dinu yusr, agama kita itu mudah. Kada ada mempersulit selama kita mau belajar. Karena kita kurang tahu lalu seakan-akan berat ibadah padahal ringan, nyaman. Sebagai ganti kada kau wudu tayamum. Kada kawa batayamum, napa bang lagi? Tayamum solo kawa aja sudah. Dari mandi kemudian turun ke wudu, kada kawa wudu batayamum, sudah nyamannya gantiannya. Nah, cuman karena ketidaktahuan kita lalu akhirnya kena lalu sembahyangnya kada digawi. Ya, padahal sembahyang kada boleh ditinggal. Selama akal masih bagus, masih sehat, maka kada boleh meninggalkan kewajiban sholat. Walaupun kada kau bangun, walaupun kada kau berdiri, maka tetap wajib sholat. Selama masih paham dipenderi, akalnya masih sehat, ditawari kawin misalnya masih mau, nah berarti sehat aja lagi. Maka itu sembahyang kada boleh tinggalkan. Yang gugur kewajiban bersembahyang adalah orang yang belum balik, kemudian orang yang sudah hilang akal. Gugur kewajiban. Ya. Itu jawabannya. Jadi kenapa Pak? Bebas saja pengen hendak duduk nang kayak apa semampunya. Orang Arab itu bang yang bawa kursi kemana-mana. Jadi kena sembahyang duduk di kursinya. Ada kursi yang belipatan itu kemana itu sambil jadi gentongkat. Kena banyak sudah sambil sembahyang dilibukanya duduknya di atas kursi. Ada apa? Kita di sini masih belum terbiasa nang membawa kursi atau sembahyang di atas kursi kan belum ada lagi. Padahal ada apa-apa kalau misalnya kondisi memang kawan kita ada apa-apa. Di Masjid Arab, di tempat-tempat peribadahan itu disiapkan kursi memang ada. Jadi bagi orang yang kada kau sembahyang berduduk, maka ada kursi silakan pakai bebas. Jadi kayak kita di sini kan menyiapkan mukena, menyiapkan sejadah, wakaf untuk orang sembahyang. Kalau di sana kursi juga ada disiapkan. Makanya ada orang Arab, ini pas ulun tebulujur juga ada di Bogor waktu itu di Puncak. Jadi kita sembahyangan di Masjid Puncak, Masjid Ta'awun ngarannya. Di Puncak, nyaman, biar dingin hawanya masjid, masya Allah. Jadi banyak orang ke situ rekreasi. Jadi masjid yang seharusnya tempat ibadah jadi tempat rekreasi, karena memang bagus di atas. Rupanya ada orang Arab datang bebinian, mbah itu mencari kursinya. Mana kursi nih bahasa kitanya. Mana kursi? Aku hendak sembahyangnya, kada kawa kada berduduk harus berkursinya sembahyang. Nah orang kita kada terbiasa menyiapkan, jadi bingungnya. Entah waktu itu alhamdulillah ada mungkin dapat lalu diunjuki kursi. Ini ulun menyaksikan serangan di masjid di Puncak di Bogor. Nah kita ya kada di Masjid Al-Karamah aja kan ngalih mencari kursi pian. Mungkin bingung malah orang kursi gesan apa aja orang. Karena kada terbiasa memang kita. Padahal ada apa bagus. Di Arab kena mudah-mudahan bisa tulakan ke Arab, bisa haji, bisa umroh, bisa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sudah? Ada lagi? Satu aja. Alhamdulillah. Dengan bertanya itu ada 4 macam yang mendapatkan faedah. Jadi dalam hadis itu al-ilmu khazain, ilmu itu gudang. Wa miftahuhu as-su'al. Kunci gudang itu adalah bertakun. Kalau kita bertakun maka yastafidu, mengambil faedah dari pertanyaan kita itu 4 macam. Yang pertama, siapa nang bertakun sendiri dapat faedah. Yang kedua, wal mas'ul nang ditakuni, ulun ditakuni dan kebetulan tahu jawabnya, maka ulun pun nang asalnya tadi kada terpikir karena pian bertakun lalu teringat. Maka dapat faedah. Kemudian yang ketiga apa? Nang mendengarkan, dan tentu nang mendengarkan lebih banyak dari bertakun.
Dapat faedah beratan tadi kan karena tahu misalnya ini, oh gitu kah? Tahu jadinya. Yang keempat siapa? Orang yang ketujuh terhadap orang yang bertanya itu dapat faedah beratan. Jadi nang betakun, masya Allah terutama nang betakun ini kan paling utama karena inya memula dapat pahalanya. Ya. Jadi bagus saja betakun dalam belajar, dalam kita bermajelis diberi kesempatan betakun. Ya tadi kalau misalnya kada kau bepender langsung tulis surat. Kalau kada kau jual milih surat, SMS. SMS bahari sudah kada pakai lagi SMS. Apa? Chatting pakai WA. Kalau kada kau juga supan dia tulisan ulun kada bagus. Datang ke rumah konsultasi. Tapi kalau di rumah lain konsultasinya harus membawa baras, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di situ. Kada ada lagi pertanyaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.